Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini dari kelompok ke-12 mata kuliah dari Bapak Muhammad Ahmad Subhan, ZA, SHI, MEI yang disusun oleh Akasha Zaidul Ilmi Nafa sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua Nuratus Sofa dengan tema Analisis Customer Relationship Marketing. Untuk yang pertama, langsung saja pengertian analisis customer relationship marketing itu sendiri sebenarnya teman-teman juga bisa ataupun sudah mengetahui apa arti bahasanya mungkin ya. Karena customer sendiri menurut bahasa itu kan orang atau suatu perusahaan yang ingin membeli suatu dari sebuah toko atau bisnis. Sedangkan kalau relationship adalah menurut bahasa itu bisa diartikan suatu hubungan lah. Dan marketing sendiri itu ya pemasar atau perusahaan yang menjual lah itu. Kalau secara sederhananya pengertiannya di sini itu bisa suatu strategi atau cara untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan stakeholder dalam jangka panjang. Siapa yang membangun hubungan yang baik di sini? Siapa yang membuat strateginya nanti? Otomatis yang membuatnya yaitu marketing atau perusahaan yang menjual atau pemasar lah itu, orang-orang yang akan membangun hubungan dengan pelanggannya. Membangun hubungan sendiri atau membangun hubungan yang baik itu kalau menurut beberapa ahli itu berbeda-beda penjelasannya. Kalau menurut Winner sendiri, membangun hubungan yang baik ini bisa berupa kemampuan dari produsen atau perusahaan untuk merespon secara langsung dan untuk melayani pelanggan dengan interaksi yang tinggi. Jadi pelayanannya itu juga cepat dan baiklah. Kalau dicontohkan di all shop bisa berupa packingnya yang cepat, pengirimannya juga yang cepat lah, itu juga bisa masuk di respon, masuk menurut Winner ini ya. Maupun faktor membalas chatting dari pembeli itu juga masuk loh. Kalau menurut Winner ini, karena saya pernah punya teman itu katanya dia pernah jadi reseller tapi dia tidak melanjutkan kerjasamanya itu dikarenakan dari pihak pertama atau dari pihak distributor itu membalas chattingannya itu lama. Jadi teman saya itu tidak bisa memberikan keyakinan terhadap konsumennya, jadi dia mencari distributor yang lain lah, itu cukup berpengaruh ya. Kalau di perbankan syariah, saya contohkan di KBSW itu bisa berupa pelayanan yang memudahkan dalam hal penyetoran ataupun penarikan. Biasanya kan bisa penarikan atau penyetoran itu langsung ke rumah dari anggotanya kan kalau di KBSU, ataupun pencairan yang cepat lah, itu juga berpengaruh kalau menurut Winner ini ya. Kalau membangun hubungan yang baik, kalau menurut Septiadi itu bisa berupa kesesuaian lah. Kesesuaian apa? Kesesuaian antara harapan konsumen dan realitas yang dirasakan. Jadi kalau di all shop ya difokuskan pada barangnya ya. Jadi kalau barang yang diterima pembeli atau konsumen itu sudah sesuai dengan spek saat pemesanan, itu juga sudah baik lah, dapat berpengaruh pada loyalitas konsumen. Kalau di KBSW itu
biasanya ya kesesuaian pada akad di awal itu ya. Seperti kalau di akad itu sudah tertera bahwa ada biaya administrasi saat pencairan dana pembiayaan lah itu, ataupun transparan pada fee atau bagi hasil yang didapat oleh penabung dari simpanan wadiahnya. Nah itu biasanya kan berapa persen gitu ya fee-nya untuk penabung atau anggota yang menabung itu. Nah, kalau di sini itu pelanggan saja itu bisa dikategorikan dua, atau bisa ya dikategorikan dua. Yang pertama itu ya pelanggan yang baru, dan yang kedua itu pelanggan yang lama. Lah, untuk di analisis customer relationship marketing itu biasanya difokuskan pada pelanggan yang sudah lama ya, untuk mendapatkan loyalitasnya. Tapi bukan berarti tidak memfokuskan juga pada mencari pelanggan yang baru. Karena jika pelanggan lama itu sudah mendapatkan loyalitasnya, otomatis kerjasamanya itu bisa jangka panjang lah. Jadi dapat mendapatkan laba atau profit lebih banyak perusahaan atau produsen tersebut. Di sini itu selain merancang strategi untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan transaksi dengan mereka, perusahaan atau tadi itu marketing juga itu terus-menerus sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan pelanggan yang ada dan membangun relasi jangka panjang yang mampu mendatangkan laba dengan mereka. Nah, seperti ini ya. Untuk slide kedua, ini definisi menurut siapa ini? Menurut Zeitlem. Nah ya, maaf ya, agak belepotan. Nah, kalau menurut ini, relation marketing adalah filosofi dari bisnis, orientasi strategi yang berfokus untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan konsumen yang sudah ada atau konsumen yang lama daripada mendapatkan konsumen baru. Hal itu dikarenakan untuk mempertahankan konsumen lebih murah daripada harus menarik konsumen baru. Nah, ini jadi kalau menurut rumusannya Zeitlem ini difokuskan ya di di konsumen yang lama atau di konsumen yang sudah ada lah. Karena di sini itu jika mempertahankan konsumen itu lebih murah daripada harus menarik konsumen lah. Biayanya kalau menarik konsumen baru kan ya ada biaya pengiklanan, biaya bensinnya ke lapangan lah, itu kan untuk memasarkan tadi. Tapi dengan adanya sosial media ini kan sebenarnya mempermudah oleh produsen untuk beriklankan atau mensiarkan lah produk-produknya ke ke masyarakat. Dimensi customer relationship marketing. Yang pertama, kepuasan. Kepuasan adalah dasar hubungan penjual dan pembeli. Kepuasan konsumen tergantung pada performansa dari produk atau jasa sesuai atau tidak kesesuaian dengan harapan konsumen. Jika pada KBSU Cabang Mantub, kepuasan ini bisa didapatkan dengan pelayanan pencairan dana yang cepat pada produk pembiayaan dan penarikan dana nasabah yang cepat pada produk simpanan. Yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan adalah keyakinan konsumen terhadap perusahaan, di mana perusahaan diyakini memiliki reliabilitas dan integritas. Dalam penelitian ini akan berfokuskan pada tingkat keyakinan akan kualitas dan reliabilitas dari jasa yang disediakan. Keyakinan ini memberikan manfaat yang penting dalam industri jasa.
Jika pada KBSU cabang Mantub untuk membangun kepercayaan konsumen dengan reliable atau handal, memberikan pelayanan yang baik, dan juga mempunyai sistem pencatatan akurat dan juga sistem pencatatan yang akurat. Yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah fase lanjutan yang akan dialami ketika menjalankan suatu hubungan dan merupakan komponen utama dalam suatu hubungan. Hubungan perusahaan dan konsumen yang didasari dengan komitmen akan mencapai hubungan yang baik dan jangka panjang. Jika pada KBSU cabang Mantub, komitmen ini bisa diwujudkan dengan melakukan akad pada produk sebagai bentuk mempertahankan hubungan dan keseriusan kedua belah pihak. Yang keempat, komunikasi. Komunikasi merupakan hubungan antara konsumen dan perusahaan dalam membagikan informasi yang bernilai dan terpercaya ataupun memberikan pengertian akan tujuan dan kapabilitas perusahaan. Perusahaan akan memiliki hubungan yang lebih baik dengan konsumen ketika memiliki komunikasi yang efektif dan baik dengan konsumen. KBSU cabang Mantub selalu melakukan komunikasi kepada konsumen dengan tetap berhubungan dan selalu menyediakan informasi. Yang kelima, penanganan masalah. Penanganan masalah merupakan kemampuan dari penyedia produk atau jasa untuk meminimalisir kemungkinan akan terjadinya masalah dan menghadapi ketika masalah terjadi. Hasil dari penanganan masalah akan mempengaruhi loyalitas konsumen, karena konsumen akan menentukan untuk berhenti ataupun tetap menggunakan produk atau jasa tersebut. KBSU cabang Mantub dengan profesionalnya pada penanganan masalah selalu memberikan solusi pada nasabah keringan tidak membayar infak beberapa hari atau sekali angsuran jika nasabah tidak bisa membayar karena masalah yang dapat ditolerir oleh koperasi.